Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun al-khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Majelis sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bermaksud untuk mengecilkan, apatah lagi menafikan peran dan kontribusi sekian banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Namun yang pasti hanya ada 5 di antaranya yang mendapatkan gelar istimewa yang tercantum di dalam Al-Quran, yang dikenal dengan gelar Ulul Azmi. Rasul yang memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa. Satu di antaranya adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Satu-satunya nabi yang diutus oleh Allah di dunia ini yang masa tugasnya disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran, di mana Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selama 950 tahun. Dalam rentang waktu yang sangat panjang itu, Nabiullah Nuh alaihissalam membawa risalah, mendakwahkan amanah yang diembankan oleh Allah kepadanya, bukan sekali sepekan, apatah lagi sekali 2 pekan, sekali sebelumnya, sebulan dan seterusnya. Di dalam surah ke-71, surah Nuh, di ayat kelima dijelaskan, Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berdakwah mengajak umatnya selama 950 tahun itu tidak mengenal waktu, siang dan malam. Dan fatalnya, wa inni kullama da'autuhum, setiap kali Nabi Nuh mendakwahi umatnya, sikap dan perilaku pembangkangan yang luar biasa ditampakkan. Ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Jamaah umat Nabi Nuh ketika itu seketika mengangkat tangannya dan menutup telinganya. Wastaghsaw thiyabahum, bahkan sampai mengangkat kainnya, baju yang digunakan menutup muka dan kepalanya. Maka wajar jika kemudian ketika puncak pembangkangan umat Nabi Nuh, kemudian beliau berdoa yang diabadikan di surah yang sama pada surah Nuh di 3 ayat terakhir, ayat 26, 27, 28. Ini adalah doa yang paling dahsyat, doa yang sangat mengerikan, dan karenanya tidak direkomendasikan untuk kemudian kita ikut membacanya. Sebab memang pilihan redaksi Nabi Nuh ketika itu luar biasa dahsyatnya. Beliau sampai meminta, La tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, segera turunkan azabmu. Ini sudah keterlaluan, ulah sikap mereka. Dan saya minta jangan ada satupun orang yang tersisa dari orang kafir. Habisi semuanya. Dan benar saja, doa Nabi Nuh itu diijabah oleh Allah, dan musnahlah, dibasmi habis semua orang kafir ketika itu. Namun dari doa Nabi Nuh dan diijabah oleh Allah, ini kemudian dalam tanda petik bisa dikatakan bumerang. Sebab ini yang menjadi sumber kemudian Nabi Nuh mendapatkan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan dalam Al-Quran di surah Hud, surah ke-11 ayat 46. Allah sampai menggunakan pilihan kata yang begitu keras kepada Nabi Nuh. Sampai dikatakan, ya Nuh, wahai Nuh, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan coba-coba mempertanyakan. Kalau mau lebih ekstrim, jangan menggugat apa yang menjadi keputusanku yang kamu tidak tahu hakikatnya. Lebih jauh Allah tekankan, inni aizuka, saya ingatkan kepadamu, antakuna minal jahilin. Jangan sekali-kali termasuk dalam bagian orang-orang yang bodoh.
Teguran keras ini yang membuat Nabi Nuh ketakutan, sampai di ayat lanjutan beliau berkata, wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Ya Allah, jika engkau tidak mengampuni dan merahmatiku, maka saya akan termasuk orang-orang yang celaka. Kenapa sampai Allah memberikan teguran keras kepada Nabi Nuh pada kisah ini? Ini berawal dari gugatan Nabi Nuh akibat luapan emosional yang tidak terkendali saat menyaksikan anaknya dengan mata kepala sendiri tenggelam di hadapannya. Dan sempat diawali dengan proses dialog. Untuk kemudian lagi asik mereka berdialog antara ayah dan anak. Wahala bainahumal mauj. Kemudian keduanya dihalangi oleh ombak besar yang menggulung putra Nabi Nuh. Wa kana minal mugraqin. Anaknya kemudian termasuk orang yang tenggelam. Ini di ayat 45 Nabi Nuh kemudian dalam bahasa manusiawinya teriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nada Nuhum rabbah. Ada 3 poin yang menjadi catatan Nabi Nuh ketika itu. Yang pertama, inna bani min ahli. Ya Allah, perlu diketahui bahwa anakku yang baru saja tenggelam ini adalah bagian dari keluarga. Seolah-olah terkesan Nabi Nuh itu mengajari Tuhan. Jangan-jangan engkau ya Allah tidak tahu kalau anak saya ini bagian dari keluarga saya. Lebih lanjut Nabi Nuh berkata, wa inna wa'dakal haq. Saya yakin janjimu adalah benar. Kenapa sampai ada ungkapan ini? Sebab di ayat 40 Allah sempat memberikan garansi bahwa berdasarkan doa Nabi Nuh yang akan diijabah, semua orang kafir akan dibasmi habis. Hanya 3 kelompok yang bisa selamat ketika itu. Yang pertama, min kulli zawjaini isnain. Binatang yang itu pun masing-masing hanya 2 ekor yang berpasang-pasangan. Min kulli zawjaini isnain. Wa man amana, kelompok kedua adalah orang-orang yang beriman bersamamu. Tapi ada 1 kelompok lagi yang dijamin oleh Allah. Wa ahlaka, dan termasuk keluargamu. Ini yang menjadi garansi dan menenangkan Nabi Nuh. Bahwa keluarganya akan diselamatkan pula. Tapi masalah kemudian, kenapa anaknya ikut ditenggelamkan? Maka Nabi Nuh berkata, inna wa'dakal haq. Sesungguhnya janjimu adalah benar, tapi kenapa anak saya ikut ditenggelamkan? Lebih jauh Nabi Nuh puncaknya mengatakan, wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, saya yakin engkau adalah hakim yang sangat bijaksana. Kalau toh memang anak saya tidak pantas diselamatkan, paling tidak lihat siapa bapaknya. Saya ini sudah mengabdi menjalankan tugas 950 tahun lamanya tanpa cacat. Masa itu tidak jadi pertimbangan untuk kemudian anak saya bisa diselamatkan? Ini yang kemudian memicu teguran keras dari Allah. Bahwa Allah sama sekali bukan tidak paham kalau anak Nabi Nuh itu bagian dari keluarganya. Bukan lupa dengan janjinya, bukan tidak bijaksana terhadap ketetapannya. Tapi memang ada persoalan yang Nabi Nuh tidak ketahui dalam hal ini. Di mana garansi yang dimaksudkan wa ahlaka, ada catatan tambahan yang dibuat oleh Allah. Illa man sabaka alaihi qaul. Titik tekan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini sesungguhnya adalah betapa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Semua yang dijanjikan oleh Allah adalah benar adanya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih benar ucapannya selain daripada Allah? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah lupa dan lalai dengan janjinya. Sehingga jika kemudian ada janji Allah yang tidak terbukti, itu bukan karena Allah yang lupa akan janjinya. Tapi memang hambanya yang tidak memenuhi persyaratan untuk itu. Kami kemukakan hal ini sesungguhnya terkait dengan bulan Ramadan yang baru kurang lebih 11 hari yang lalu kita lewati. Dari sekian banyak janji Allah yang digambarkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sebagaimana seharusnya di bulan Ramadan. Bukan bermaksud menuding, apalagi memvonis orang per orang. Namun bisa dipastikan bahwa menyaksikan realitas kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia hingga hari ini sangat jelas tergambar betapa kontrasnya antara idealitas gambaran karakteristik tipologi manusia bertakwa dengan orang-orang Indonesia secara umum hari ini. Sehingga dapat disimpulkan nyaris antara janji yang sangat ideal yang digambarkan oleh Allah bagi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan bertolak belakang dengan fakta yang ada. Ini pertanda ada kesalahan. Ada kekeliruan, ada syarat yang tidak memenuhi standar dari pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Maka kita hanya bisa berharap, semoga kiranya Ramadan di tahun mendatang kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, dengan catatan tentunya kita dapat memaksimalkan agar semua janji yang Allah berikan itu bisa terrealisir dalam kehidupan keseharian kita. Terakhir cukup 1 poin yang ingin kami garis bawahi. Salah satu ciri utama orang yang bertakwa adalah orang yang pasti sangat takut, tidak berani mengambil sesuatu yang bukan haknya. Umar bin Khattab satu ketika kerja lembur di kantornya saat menjadi kepala negara, kepala pemerintahan ketika itu. Anaknya kemudian menyusul ke kantor ayahnya yang kerja hingga malam hari.
Ketika beri salam kemudian dijawab, Umar meminta anaknya menjelaskan, kamu datang ke kantor saya, ini urusan apa? Anaknya berkata, buka dulu pintunya, biarkan saya masuk baru kita bicara. Tidak. Sebelum pintu saya buka, saya kepingin tahu, kamu datang ini urusan apa? Kalau datangnya untuk urusan negara, urusan rakyat, pintu segera saya buka dan saya biarkan kamu masuk. Tapi kalau kamu datang hanya urusan pribadi, urusan keluarga, rumah tangga kita, maka izinkan saya memadamkan lampu terlebih dahulu. Sebab ini adalah kantor, di mana lampunya, minyaknya dibayar oleh negara. Saya tidak kepingin minyak ini digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga kita. Waktu itu tidak ada krisis energi. Tidak ada instruksi efisiensi. Tapi itu sudah bawaan dari dalam. Itulah karakter orang-orang yang bertakwa. Yang sesungguhnya, kalau ini terrealisir bagi diri orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan di Indonesia ini, sudah lama kesejahteraan di negeri ini menjadi sesuatu yang sangat nyata dan begitu jelas terlihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Mengakhiri khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya seluruh dosa dan kehilapan kita di masa yang lalu diampuninya. Untuk kemudian kita diberikan hidayah, bimbingan, rahmat dan ridhanya dalam menapaki hari-hari di masa yang akan datang. Sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan lebih utama selamat dari akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.